kecuali fitnah. Kalau fitnahnya itu sudah diberi kesempatan di pengadilan ya, bukan di ruangan seperti ini. Kemudian tidak bisa membuktikan tentang fitnahan itu baru kena 4 tahun. Tapi tidak di luar, tidak di atas 5 tahun. KUHP baik yang baru maupun yang lama itu jelas bahwa penahanan itu hanya bisa dilakukan untuk pidana yang di atas 5 tahun. Jadi kalau masih negara ini menganggap Roy Suryo CS itu melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, nggak bisa ditahan. Tapi kan Biarto, apa yang Anda lihat dari sini? Silakan. Pertama saya melihat bahwa yang selalu diungkapkan atau di framing tentang apa yang dilakukan saudara Roy Suryo dan Tifa adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Makanya rakyat itu banyak yang perhatian bahwa ini persoalan fitnah dan pencemaran nama baik. Kan begitu. Terhadap Pak Jokowi ya? Terhadap Pak Jokowi. Oke. Ya gitu kan. Dan itu make sense. Dalam artian make sense itu begini. Memang selama ini memang ada semacam tuduhan-tuduhan tentang ijazah palsu dan sebagainya. Begitu kan. Nah kalau memang ini adalah utamanya, framingnya itu adalah pencemaran nama baik, maka regulasi yang dipakai pun juga adalah undang-undang yang terkait dengan pencemaran nama baik. Dan saya kebetulan adalah pengajar hukum dan komunikasi serta saya ikut 15 tahun mengawal dan ikut bahkan sebagai ketua panja revisi undang-undang ITE. Anda juga punya background hukum ya? Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, UI. Dan juga komunikasi? Dan juga komunikasi. Saya adik kelasnya Pak Mahfud MD. Oke. Jadi jangan dianggap bahwa saya orang komunikasi saja. Oke. Dan saya terakhir adalah staf ahli Menteri Kominfo atau Komdigi bidang hukum. Oke. Saya mengawal undang-undang ITE ini. Gitu loh. Nah di undang-undang ITE maupun juga undang-undang KUHP yang baru maupun yang lama, pencemaran nama baik itu tidak pernah sanksinya itu sampai lebih dari 5 tahun. Oke. Gitu ya. Undang-undang ITE pada waktu tahun 2008 itu malah memang 6 tahun, 2008. Tapi pada tahun 2016 sanksi diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Saya ketua panjanya dari pemerintah waktu itu. Ketua panja dari DPR Pak TB Hasanuddin tahun 2016. Kemudian tahun 2014 pencemaran nama baik itu diturunkan lagi menjadi 2 tahun. Di KUHP sekarang cuma 9 bulan kecuali fitnah. Kalau fitnahnya itu sudah diberi kesempatan di pengadilan ya, bukan di ruangan seperti ini. Kemudian tidak bisa membuktikan tentang fitnahan itu baru kena 4 tahun. Tapi tidak di luar, tidak di atas 5 tahun. KUHP baik yang baru maupun yang lama itu jelas bahwa penahanan itu hanya bisa dilakukan untuk pidana yang di atas 5 tahun. Jadi kalau masih negara ini menganggap Roy Suryo CS itu melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, nggak bisa ditahan. Tapi kan ada pasal-pasal lain yang juga menjeratnya. Justru itu saya ingin sampaikan. Pasal lain memang bisa menjerat, itu adalah kalau di ITE, saya ngomong ITE karena saya ITE itu yang bisa menjerat dia adalah dia dikenakan namanya pasal computer crime, kejahatan terhadap komputer. Yaitu pasal 32, pasal 35 itu adalah kejahatan seseorang terhadap komputer. Kalau pencemaran nama baik itu computer related crime, kejahatan yang dari dulu sudah ada tapi kemudian sekarang menggunakan komputer. Gitu ya. Karena undang-undang ITE itu adalah undang-undang khusus digunakan untuk payung hukum perbuatan hukum baru menggunakan komputer dan jaringan komputer alias internet. Jadi kalau ada yang cuap-cuap di sini tidak bisa kena ITE karena kita bicara tanpa komputer. Tapi kan kalau seandainya kemudian di media sosial itu yang kemudian dilaporkan. Media sosial itu yang komputernya. Di sini hanya narasumber. Kalau misalnya yang dipermasalahkan, ya dipermasalahkan adalah iNews dulu. Kan begitu, tapi iNews sebagai pers, dia tidak kena undang-undang ITE. Kenanya adalah undang-undang pers. Sehingga berbeda begitu. Dan itu prosesnya harus lewat Dewan Pers. Dewan Pers. Nah itu makanya ini clear ya. Jadi kalau memang Roy Tifa itu dikenakan, dia akan dikenakan yang namanya pencemaran nama baik atau fitnah. Cari seluruh regulasi di Indonesia tidak ada di atas 5 tahun. Kalau faktanya di atas 5 tahun artinya menurut Anda? Kalau di atas 5 tahun sampai kemudian
ditahan berarti kena pasal-pasal lain. Oke. Nah pasal lain itu tadi yang dikenakan, karena kebetulan saya juga diminta untuk jadi ahli waktu itu. Ahli di mana nih? Di Polda Metro Jaya. Terkait kasus ini? Kasus ini. Oh, jadi Prof ahlinya pihak Roy. Saya ahli untuk Bukan. Saya cuma nanya menerapkan undang-undang yang ITE saya benar. mengajukan Prof sebagai ahli. Siapa Prof? Sebentar saya minum dulu. Oke, Oh, minum dulu. Minum dulu. Tepuk tangan untuk Prof dulu. Saya ahli di banyak kasus ITE. Bukan Prof. Sebentar, saya mau bicara sama Anda. Saya nanya dulu. Supaya Anda Prof, tahu. enggak. Supaya Anda tahu. Saya tahu. Cuman saya mau nanya, Prof itu ahli dari pihak. Saya yang mengajukan diri. Oh, mengajukan diri. Kenapa? Oke. Karena undang-undang ITE Jadi bukan ini yang disediakan ya. Sebentar. Bukan yang disediakan oleh Polda Metro ya. bukan. Mengajukan diri sendiri. Saya mengajukan diri. Mengajukan diri sendiri. Jadi tidak di pihak manapun gitu ya? Saya tidak di pihak manapun karena saya melihat bahwa undang-undang ITE ini selalu dipakai, digunakan untuk menutupi kasus-kasus besar. Begitu loh. Saya baru Tidak saja objektif kalau saya bilang, baru saja menyelesaikan. Nanti kita dengarkan, oke. Nah. Saya yang buat undang-undang ITE. Jadi dan saya menjadi ahli di banyak tempat. Ada yang Misalnya apa? Undang-undang ITE sering digunakan untuk menutupi kasus besar, misalnya. Satu, ada yang namanya korupsi besar 16,3 triliun. Itu dilaporkan oleh orang yang tahu terlibat di dalam konteks korupsi itu sendiri. Tetapi korupsinya tidak didalami, tidak juga kemudian diusut oleh penegak hukum, tetapi ITE-nya kena pencemaran nama baik. Kita buka, karena masih dugaan. Apa korupsi apa itu? 16,3 triliun. Dugaannya apa? Korupsi apa? Korupsi merugikan keuangan negara di provinsi DKI Jakarta. 16,3 triliun. Nanti kalau mau dibuka silakan buka, gak apa-apa. Zaman gubernur siapa itu? Berlanjut dari bergubernur dari 2004 sampai 2022. Langsung aja Prof, siapa maksudnya? Ya, ada biar kita beberapa tahu. Sersing saja bagaimana. Prof aja ngomong. Oke. Itu tapi kemudian korupsinya, saya juga ahli juga di situ. Iya, korupsinya tidak diusut. Tidak diusut. Bahkan sama sekali tidak diusut. Tidak diusut. Tetapi orang yang kemudian lapor ke sana, lapor ke KPK, lapor ke kepolisian juga pernah juga diusut, pernah karena ini kan panjang. Saya cuma mau nanya, apakah undang-undang itu Prof, apakah hanya dibuat untuk satu orang, Prof yang membuat? Sebentar, gitu saya itu mau menjelaskan. Jangan kita meng-clear diri kita bahwa kita lah yang paling mengerti tentang itu, kan masih banyak yang lain juga dilibatkan Prof. Lah kalau Anda bicara gitu terus loh. kapan saya mau bicara? Iya. Anda udah dari tadi bicara sama Saya membantah Pak Prof karena Prof tidak objektif. Ya. Prof harusnya tidak bisa berpihak. Katakanlah kebenaran itu adalah kebenaran Prof. Pasal 32, pasal 35, kemudian kalau itu memang bisa dilakukan penahanan, ya disampaikan dong. Jangan dikatakan tidak bisa, ini komputer. Mas, tolong suruh diam dulu. Saya mau menjelaskan tentang computer crime itu ya. Kalau computer crime... Sedikit. Tadi yang soal di Pemprov DKI itu 2004 sampai 2022, kasus korupsinya tidak diusut, pernah diusut tapi tidak tuntas. Pernah diusut, tapi pernah orang ada yang pernah ada yang dicekal, ya. Dan orang yang terlibat itu juga terkait dengan persoalan-persoalan pidana yang lain. Tapi tempat yang lain. ITE-nya yang naik. Tapi ITE-nya yang naik. Soal pencemaran nama baik karena dia melaporkan. Karena dia setelah melaporkan, dia podcast. Oh, I see. Dia ada celah di situ. Ada podcast. Maka lalu. Padahal dia seolah-olah dia, kok boleh dikatakan nggak? Dia adalah whistleblower. Dia whistleblower tapi di podcastnya Rudy Kamri, saya sebutkan. Di podcastnya Rudy Kamri. Tetapi anehnya whistleblowernya itu seperti ini. Whistleblowernya itu kemudian ditersangkakan, ya. Tetapi Rudy Kamri tidak pernah dipanggil karena Rudy Kamri itu orang besar kan, punya nama, begitu kan? Pada waktu itu kan sekarang. Ya waktu itu. Kemudian 1 tahun setelah dia ditersangkakan, barulah Rudy Kamri itu dipanggil jadi saksi. Itu sprindiknya berkali-kali bolak-balik itu. Nah ini adalah karakternya. Ya, saya itu keliling di seluruh Indonesia. Karakternya kalau sprindik bolak-balik itu berarti ada masalah. Ada masalah karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh kepolisian kemudian dikembalikan oleh kejaksaan. Kejaksaannya mungkin firm ya, ini belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Sekali lagi, memang yang namanya undang-undang ITE itu alat bukti yang paling utama adalah informasi elektronik.
Gitu loh. Kalau misalnya pencemaran nama baik, ya harus pencemaran nama baik itu adalah informasi elektronik yang isinya adalah menyerang kehormatan seorang dengan menuduhkan suatu hal dan itu berasal dari HP atau komputer yang dilakukan oleh orang yang disebut tersangka. Oke, sebentar. Tahan dulu sebentar ya. Nanti saya akan ke Prof. Henry dulu. Saya ke Bung Firman. Boleh Anda menjawab itu? Apa yang kemudian dilaporkan, kemudian diproses sekarang kan? Kemudian apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Henry? Jadi apa yang disampaikan? Tidak sampai 5 tahun harusnya tadi disebutkan juga. Ya, jadi apa yang disampaikan sama beliau kan itu pandangannya beliau. Coba kalau dianggap pandangan, cari pasal yang menyebutkan bahwa fitnah pencemaran nama baik itu sanksinya di atas 5 tahun. Ya, jadi kalau kita Coba cari aja pasalnya. Kalau memang iya. Jadi kan sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang disampaikan beliau kan itu pandangan beliau. Ini kan, ini ada Pak Ugro juga nih, ini kan domainnya penyidik nih. Yang disampaikan sama Bapak itu kan Pak Jokowi kan adalah suatu peristiwa. Ada suatu peristiwa nih diduga mencemarkan nama baik dan memfitnah beliau dengan ada unsur-unsur menggunakan ITE. Oke. Kan gitu nih. Maka disampaikanlah pasal-pasalnya 310, 311, 32, 35 dan sebagainya, gitu kan. Yang diduga dilakukan oleh si A, si B, si C dalam penyelidikan, kan seperti itu. Jadi artinya itu kan domainnya penyidik. Kita menyampaikan ada suatu peristiwa, ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti mengenai ITE juga, ya diperiksa. Yang menentukan pasal polisi. Kita yang menentukan pasalnya. Oke. Tetapi itu kan adalah dugaan. Ini saya sekaligus memberikan informasi mengenai suatu laporan. Kenapa ini harus klarifikasi? Karena begini, jangan sampai kemudian punya persepsi bahwa ini seharusnya di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan, tapi kemudian karena ada penyelundupan pasal, maka Sepakat, Bung Aiman. karena ada penyelundupan pasal, dugaan ya, yang kemudian disampaikan, lalu ini kemudian ada permainan antara Pak Jokowi dengan penyidik, dengan penyelidik, polisi dalam hal ini, yang kemudian merugikan warga negara. Itu kan harus kita klarifikasi. Ya. Silakan. Jadi itu menurut saya halusinasi. Halusinasi. Iya. Ini kita udah bahas loh. Saya ngomong ini di sini mungkin udah beberapa kali. Saya ini berdasarkan data, fakta, dan saya ada di banyak pengadilan. Jadi gini. Tidak hanya kasus ini. Jadi gini. Saya ada kasus yang namanya di Batam juga. Saya tahun 2000 bahkan Sebagai ahli ya? Sebagai ahli. Oke. Karena Di Surabaya, di Jogja, Nggak pernah di lebih dari Aceh. 5 tahun. Nggak pernah lebih dari 5 tahun. Kalau sanksi kan gini, kalau tahun 2011, tahun Itu di atas 5 tahun, 2008, betul. ya waktu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu Masih di atas 5 tahun. Makanya yang namanya Prita Mulyasari ditahan Ya. di Tangerang. Setelah revisi, Tapi setelah revisi tahun 2016, saya yang bikin, saya ketua panjanya dari pemerintah. tidak pernah lebih dari 5 tahun. Diturunkan menjadi 4 tahun. Tidak pernah ditahan. Tidak boleh ditahan karena Ya. KUHP-nya Dan tidak pernah ditahan, Di KUHP faktanya. itu hanya boleh ditahan kalau sanksi pidananya di atas 5 tahun itu namanya adalah alasan objektif. Alasan subjektifnya kalau pelakunya itu misalnya melarikan diri. Ya, atau pelakunya itu misalnya Menghilangkan barang bukti. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, tapi melarikan diri misalnya begitu. Ya. Itu jadi ada memang namanya alasan subjektif. Walaupun Tapi di bawah 5 tahun. Walaupun di bawah 5 tahun, tapi alasan objektifnya dan itu clear di KUHP baru maupun di KUHP yang lama adalah tidak boleh dikenakan penahanan kalau dia di bawah 5 tahun. Oke. Itu clear, itu qot'i namanya. Oke, silakan. ya kan tadi saya sudah sampaikan ada suatu peristiwa yang dimana disampaikan melalui ITE, di mana dilakukan suatu upaya-upaya melalui ITE mengatakan barang yang belum pernah dilihat asli itu adalah palsu. Ini saya ulang nih jadinya nih. Kemudian dibuatkan aduan yang kemudian menjadi laporan. Kemudian ditanyakan, ini pasalnya ini barang buktinya, ini bukti awalnya. Kalau yang tadi disampaikan sama beliau kan murni bicara hanya pencemaran nama baik saja. Tidak ada unsur, ada hal-hal mengenai ITE sebagai supportingnya dan sebagainya kan gitu nih. Jadi pasal ini kan kita harus lihat, apalagi tadi beliau sudah sampaikan, beliau mengajukan diri sebagai ahli. Nah, saya mau mengambil angle ini aja sedikit. Ahli, berapapun ahli yang kita sampaikan dalam persidangan tidak akan bisa merubah pandangan hakim kalau memang hakim berpendapat sesuatu hal.
Jadi kalau beliau menyatakan saya pembuat, saya ahli sama, ya itu kan klaim sepihak. Apakah bisa digunakan, apakah nanti dipanggil di dalam persidangan disampaikan, belum tentu juga digunakan pandangannya. Jadi saya tidak mau membuat perdebatan, saya hargai pandangan beliau sebagai seorang ahli menurut beliau, tetapi saya juga tidak mau crossing the line, karena faktanya terkait dengan aduan yang menjadi laporan atas yang dugaan fitnah dan pencemaran baik dengan fasilitas ITE dan sebagainya, itu sudah duduk sekarang. Oke, saya sekarang akan menjelaskan, Mas. Saya kan belum menjelaskan yang computer crime. Jadi gini. saya hanya mau menyampaikan gini aja. Gini Pak, saya mau menyampaikan, silakan Anda menyampaikan, tetapi jangan membahas mengenai persoalan LP-nya Pak Jokowi. Kalau Anda ingin menyampaikan, saya punya pengalaman, saya pembuat ini, saya panjang, monggo. Tapi jangan bilang ini salah, karena kita di sini kan di ruang publik. Bagaimana? Tadi baru saja disampaikan. Anda mengatakan bagaimana sebuah aturan undang-undang yang jelas-jelas KUHP itu menyebutkan bahwa yang bisa ditahan itu di atas 5 tahun. ya kan ada pasal 3235. Pasal 23. Iya. Itu kan masuk dijadikan laporan. Makanya saya mau menjelaskan pasal 3235. Makanya tadi saya bilang Ini sebentar. supaya kita berdiskusi. Ini saya mengklirkan karena undang-undang ini saya punya tanggung jawab moral ketika undang-undang ini dipakai sebagai alat untuk supaya menutupi berbagai hal. Baiknya Bapak menyampaikan ini versi Bapak, tidak mencampur aduk. Karena ini bicara ditonton masyarakat. Ini kan sedang menyusun opini. Nggak apa, nanti disampaikan oleh Prof. Henry. Silakan. Dijawab oleh Prof. Firman. Silakan dan nanti juga Bang jawab. Ade. Silakan dijawab. Tapi saya bicara dulu. Saya akan kasih fakta. Saya Ya, bicara silakan, dulu. Coba silakan, Prof. Henry, silakan. Saya bicara dulu. Oke, silakan. Pasal yang dituduhkan, ya 32, dituduhkan 35. itu ada pasal awalnya pasal 27A Undang-Undang ITE, ya kan? Kemudian pasal 28 Oke, ayat Bung 2. Refli, terima kasih. Selamat datang, silakan Bung Refli. Oke, kita berikan tangan. Oke. Silakan Prof. Henry. Ya kita hormati dulu Dari Refli baru Riau datang. ini, luar biasa. Ini masih ada ini. Masuk jangan. 40 hari. Jawab dulu dong. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Refli Harun. Ya, silakan. Prof. Refli, silakan. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau pakai computer crime, jadi kan tadi kan kejahatan di ITE itu hanya ada 2. Ya. Computer crime dan computer related crime. Computer crime adalah kejahatan baru yang muncul setelah ada teknologi, yaitu apa? Kejahatan terhadap komputer. Dalam komputer itu ada sistem elektronik dan ada informasi elektronik. Itu dijaga karena itu bagian dari dunia digital dan ekonomi digital. Maka tidak boleh itu di sembarangan diserang, diubah-ubah atau dimanipulasi. Iya, betul. Nah, pasal yang dipakai oleh kepolisian ya yang ditersangkakan karena saya ahlinya waktu itu pasal 32. Pasal 32 itu computer crime, yaitu apa? Kejahatan terhadap komputer di mana pelaku itu mengubah-ubah informasi elektronik yang ada di dalam komputer. Yang dia tidak berhak mengubah-ubah itu. Dan itu memang 8 tahun. Jadi bisa ditahan. Ya, 8 tahun bisa ditahan. Yang kedua adalah computer crime yang lain adalah menyerang komputer orang yang bukan miliknya. Kemudian di situ dia memanipulasi informasi elektronik yang ada di dalam komputer itu dan seolah-olah otentik. Itu penipuan itu sebenarnya. Itu 12 tahun. Dan Roy, kemudian Tifa, dulu ada si Resmond, itu kena tiga-tiganya. Kena pencemaran nama baik, kena computer crime tadi. Kalau computer crime bisa ditahan. Tapi persoalannya pertanyaan saya yang katanya konon sudah apa itu tadi P21, komputer siapa yang diserang? Terus kemudian informasi elektronik apa yang diubah-ubah? Milik siapa? Ada nggak data alat digitalnya, informasi elektronik digitalnya dari laboratorium forensik yang menunjukkan bahwa komputernya Pak Jokowi atau komputernya yang melaporkan itu diserang oleh mereka-mereka ini, kemudian informasi elektroniknya diubah-ubah. Dari yang awalnya demikian kemudian diubah, itu ada lognya, ada jejak digitalnya dan itu semua bisa dilihat lewat laboratorium forensik. Kalau itu tidak ada, berarti informasi elektroniknya siapa? Sepengamatan Anda itu nggak ada? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Karena apakah polisi pernah menyita laptop dan HP-nya Pak Jokowi?
dan kemudian memeriksa data-data yang ada di Pak Jokowi yang diubah-ubah oleh Roy Suryo atau Respon kalau dulu atau Tifa. Kalau itu ada, itu berarti benar dia melanggar pasal 32 dan 35. Exactly. Gitu loh. Artinya, saya baru masuk nih. Boleh. Silakan. Artinya penyidik sudah menemukan itu, Pak. Computer crime itu. Apapun yang tadi disampaikan. Saya Akhirnya sudah duduk, saya karena sudah lihat. argumentasi Saya yang- lihat BAP, saya lihat BAP yang waktu itu saya harus menjawab, tidak ada yang namanya alat bukti elektronik yang sudah Kan, diperiksa Tidak oleh ada alat bukti elektronik. alat bukti elektronik. Anda yang firm betul bahwa tidak ada itu. adanya saksi-saksi saja. Kan Oke. ahli nggak boleh masuk ke persoalan. Ini ahli kan mengatakan kan? Iya. Ya harusnya dia kan secara Itu kalau di pengadilan, secara formal, Bos. secara Kalau di pengadilan, Saya tadi kalau bilang. kita di BAP ya kita ngomong apa adanya saya tadi pertanyaan dari bilang, tentu kan BAP. akan ditanya ada situasi seperti ini bagaimana Pak? Kan tadi beliau udah sampaikan sekali lagi. Nggak, tapi kalau pertanyaan tadi boleh nggak saya tanya? Karena ini menarik juga. Bukti elektronik apa yang diubah atau kemudian direkayasa sehingga muncul pasal yang berat tadi? Iya. Kan tadi saya bilang bahwa pada waktu itu ada diduga seseorang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan menggunakan fasilitas ITA. Oke. Bahwa dokumen yang kita berikan itu adalah file-file ITA. Di situ ada suatu proses. Ini Berubah. mencampur Dipotong. adukkan. Motong. Semua ini sudah saya pernah sampaikan di sini di awal sekali. Inilah Maka namanya bisa dibilang, mencampur adukkan antara computer crime dengan computer related crime. Jadi kita misalnya gini, bentar, ada satu ijazah. Ya. Oke. Saya hanya mengambil judulnya aja. Itu bisa dianggap sebagai mengubah. tentu kalau merugikan orang lain. Misalnya namanya Tidak. Bukan itu undang-undang ITE dibuat. Nah. Undang-undang Jadi, bentar, ITE ini supaya itu jelas. Kan, Jelas ya, Prof. kan tadi Bentar. pandangannya Ini, beliau Profesor. pun sebentar saya biar Ya. lurusin karena ini kan menyesatkan ini ruang publik. justru saya Tentu- ingin meluruskan supaya Tidak. undang-undang ITE Tidak, Pak. tidak dipakai secara amburadul sembarangan untuk duduk, mengkriminalkan orang. Bukti yang kami sampaikan kepada penyidik sudah digunakan oleh penyidik, sudah dipanggil juga berbagai ahli, kemudian beliau mengundang dirinya untuk berkomunikasi, memberikan pandangan dia, ya silakan. Tetapi kalau saya masuk ke dalam ini, buat saya nggak cocok. Karena sebenarnya sudah disampaikan, jika sebentar saya Iya. lurus. Jika ada proses orang ngubah-ngubah dan sebagainya sehingga akhirnya digunakan, ditransmit dan sebagainya sehingga akhirnya itu ya kena, ya itu yang terjadi. Oke, nggak kita bicara real aja nih. Dari ijazah salah satu aja, apa yang kemudian dianggap mengubah? Bagian yang mana? Misalnya cap atau apa misalnya? Ya itu kan dibilang tidak ada emboss dan sebagainya. Tidak, oke. Dibilang cap di fotonya itu tidak ada kan. Apapun lah, yang mana dia nggak pernah menilai atau melihat aslinya. Oke. Sampai dengan kemarin di gelar khusus. Jadi hanya bukti elektronik. Dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Bapak palsu. Langsung dia sampai sekarang. 99%. Makanya saya pernah bilang, maka tadi menyambung ke rekan kita, udah ada hal subjektif apa mengulangi dan tidak menutup juga siapapun termasuk kita semua yang mencoba menjelek-jelekan ini masuk. Makanya saya larang tadi kan, tolonglah Pak, with all my respect janganlah. Tapi kalau Bapak ingin menyampaikan pandangan Bapak sebagai seorang ahli, monggo. Di pengadilan mau ahli berapa puluh pun kita pengalaman lah. Saya mau bicara. Seperti itu. Kita, Pak. Nanti Jadi saya buat bicara. saya, Nanti saya berikan keliru Pak. ini. buat Nanti saya saya ahli berikan, itu ya harus ahli dan menyampaikan tidak ada tendensi seperti itu. Jadi buat saya kalau memang beliau menjadi ahli, forumnya nanti bukan di sini. Tadi kan sudah sampaikan sebaiknya ini di pengadilan. Iya benar. Oleh karena itu sekali lagi Pak, saya sangat menghormati Bapak, ya kan. Oleh karena itu coba Pak, kalau mau memberikan ilustrasi monggo Pak. Mau memberikan keahlian Bapak tentang suatu hal silahkan. Tapi dengan segala hormat jangan campurin persoalan ini. Karena ini sudah duduk. Penyidik artinya kan mau mengatakan penyidik nggak benar. Penyidik bermasalah nih. Kan jadi begitu orang berpikirnya. Kenapa? Karena dia langsung dibilang kalau sempat ini begini maka begini. Kan gitu repot nih. Sebenarnya Nah, saya mengharapkan- saya menjelaskan ini justru seperti inilah yang terjadi di Indonesia, bahwa undang-undang ITE yang kami ikut mengawal sejak tahun 2008. Saya jadi staf ahli Menteri Kominfo itu 2007. ITE muncul 2008. Saya jadi ketua panja 2016. Saya punya tanggung jawab moral untuk meluruskan. Saya bicara dulu. Tapi Mas Aiman, Jangan- beliau jangan menyampaikan Anda pakai jika ada asumsi. baru saja disampaikan jika ada orang menggunakan fasilitas
komputer atau ITE merubah-rubah dan sebagainya baru kena, itu yang terjadi. Nah, masalah gini. Oke, itu tadi kan salah. sebutkan. Itu yang terjadi. Seringkali Kan kemudian tadi di sini disampaikan sebutkan. sama beliau. Ada ijazah, lalu kemudian ini nggak ada embosnya, ini nggak ada garis merahnya. Dipotong-potong. Apakah itu bisa Diedit-edit. disebutkan? Itu tidak. Itu mengubah. Itu bukan domain yang diatur oleh Undang-Undang ITE pasal 35. Anda yakin dengan jawaban itu? Yakin, seyakin-yakinnya. Saya tanggung jawab untuk itu. Jadi gini, Undang-Undang ITE pasal 35 yang namanya computer crime. Satu poin aja. Nanti saya Prof. berikan. Saya jelaskan dulu. Kamu mau dijelaskan juga Saya belum? mau Oke, satu poin, silakan, Prof satu dulu. poin. Satu poin aja. Oke, silakan. Prof, waktu diperiksa, Prof baca BAP orang. Baca BAP saya. Nih. BAP untuk saya. Gimana sih? Saya sebagai Oh, ahli saya pikir baca BAP yang lain tidak ada bukti. Kan tadi ngomongnya begitu, bahwa tidak ada komputer, tidak ada apa. Itu saya Loh, baca kan- BAP-nya. kan sebelum ada kamu pernah jadi ahli belum? Kalau Prof Sebentar, punya saya tanya, BAP kamu Prof, pernah kan jadi nggak pusing, saksi Prof. ahli belum? Itu sakarepmu, gitu loh. Tetapi bukan tapi begitu. kalau baca BAP orang lain nggak boleh. Gini Mas, Gitu loh. saya itu jadi ahli di banyak tempat. Ya, besok pun hari Kamis harusnya saya jadi ahli juga. Di mana? Jadi Polda kalau juga? di Tangerang, tapi ditunda jadi Oke. hari itu juga ITE juga. Jadi gini, Ya. ahli itu selalu akan ditanya dulu. Sebelum ditanya itu diberi data-data bahwa ini ada kasusnya seperti ini bukti-buktinya seperti ini. Kemudian apakah ini melanggar Undang-Undang ITE pasal sekian? Dan saya ditanya apakah ini melanggar ITE pasal 35, 32, 28 ayat 2 dan juga 27A. Gitu kan? Jadi ada 4. Antara saya ITE maka ITE yang ditanyakan. Nah sekali lagi saya mau jelaskan yang namanya pasal 35 itu Mengubah ini ya. kalau mengubah yang diubah itu milik orang lain. Saya mau tanya yang diubah milik siapa? Tapi milik itu informasi elektroniknya. Dan itu disimpan misalnya saya punya password di HP saya, di laptop saya. Itu milik saya. Nggak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Yeah. Saya mau menulis disertasi. Sudah saya simpan di dalam file milik saya. Kemudian tidak boleh orang ambil. Karena itu kalau diambil, diubah-ubah, merugikan saya. Itu properti saya. Exactly. Tapi kalau kemudian data yang ada di media sosial Oke. dan dia tidak terkait dengan pemilikan langsung yang ada dimiliki oleh orang lain, itu berbeda. Meskipun dikatakan ini ijazah Pak Jokowi walaupun di media sosial. Itu aja kuncinya. Makanya saya tanya ini. Kan ini kita bicara sering, kita supaya jelas Apa ya. bedanya? Ada Dian Sandi yang mengupload dikatakan ini ijazah Pak Jokowi. Lalu kemudian diteliti dari situ, dilihat bahwa ini nggak ada embosnya, ini nggak ada garis merahnya. Apakah itu mengubah? Potong-potong. Ijazah Pak Jokowi, apakah itu juga gambarnya Pak Jokowi ketika dia sudah di-upload orang Di media sosial? Maka di media sosial, Oke. maka informasi elektronik itu mudah diduplikasi, Ya. mudah dimanipulasi, mudah kemudian juga macam-macam direkayasa begitu Ya, ya. oke. Makanya yang namanya informasi elektronik yang menjadi alat bukti itu harus yang original. Ya, yang harus yang integritasnya masih utuh. Yang kemudian harus ada yang namanya availabilitasnya juga masih ada di tempat aslinya. Jadi menurut Anda nggak bisa dari barang bukti media sosial tadi dijadikan sebagai proses hukum? Tidak bisa. Begini, saya ini untuk ahli-ahli hukum supaya mereka tahu. Kalau ada pembunuhan di Kebon Jeruk, Ya. maka TKP-nya harus di Kebon Jeruk. Oke. Ya, TKP-nya di Kebon Jeruk dikasih polis lain itu, tempat TKP itu. Polisi datang nggak boleh sembarangan megang-megang alat bukti yang ada di situ. Harus pakai sarung tangan supaya sidik jari tidak boleh berubah. Maka kejahatan digital pun juga harus ada di TKP-nya. TKP-nya siapa? Yang lapor siapa? Kalau yang lapor Pak Jokowi, TKP-nya di Pak Jokowi, di HP-nya Pak Jokowi. Atau kalau yang lapor Dian Sandi, TKP-nya di Dian Sandi, di HP-nya Dian Sandi. Itu yang nggak boleh diubah-ubah. Tapi kalau dia sudah ada di media sosial, itu namanya sesuatu informasi yang sudah bisa siapapun bisa mengubah-ubah. Makanya secara hukum namanya dunia digital harus dibuktikan secara digital. Itulah kenapa sanksinya sampai 12 tahun. Karena itu untuk melindungi dunia ekonomi digital kita. Gitu. Jadi dalam hal ini, menurut Anda nih Ya. harus ada ijazah Jokowi
ijazah Pak Jokowi yang asli, baru kemudian itu yang diubah, baru itu kemudian bisa kena 12 Kalau tahun. ijazah Pak Jokowi itu informasi elektronik yang dia simpan kemudian diubah-ubah lalu dia merugikan Pak Jokowi karena lalu ijazahnya itu berubah, maka itu adalah kena ITE. Nah, Tapi tapi kalau dia. ijazahnya itu adalah Itu dia. sebentar. Emang Ijazahnya ini saya mau itu tanya nih. bukan informasi elektronik. Itu kan ijazahnya bukan informasi elektronik. Itu kan ijazah analog, sama dengan ijazah saya. Saya ini alumni Gajah Mada, adik kelasnya Pak Bukan. Jokowi. Saya harus adil juga di sini kan begini. Iya. Ijazah itu ijazah asli yang diupload oleh Dian Sandi dan kemudian wajahnya Mas Aiman asli diupload, dikasih kumis, itu juga diubah-ubah seolah-olah asli. dan itu salah. Tidak apa-apa, itu hanya melanggar etika atau itu merupakan penghinaan Aku nggak dapat di dalam gitu loh. penjelasannya nggak Sekarang kan dapat. gini, Sorry, Penghinaan Pak. ringan itu bukan kejahatan computer crime. Oke. Nah, Bukan di dalam computer penjelasan aturan 32 ini, pasal 32 ini, saya tidak mendapatkan mohon maaf, penjelasan kayak mereka seperti tidak ini. belajar tentang Saya dunia tidak digital, mendapatkan dunia penjelasan apa, seperti ini. cybercrime. Di dalam aturannya Saya tidak ada mempelajari penjelasan seperti ini. cybercrime sudah 15 Ini tahun. sesat ini. Nggak, tapi kan, saya tanya bentar. Ijazah asli yang diupload di media sosial, lalu kemudian nggak diubah loh, tapi kemudian saya ambil kesimpulan misalnya bahwa ini nggak ada embossnya, ini nggak ada garis merahnya. Apalagi itu namanya mengambil kesimpulan. Itu berarti meneliti. Bukan Lalu mengubah. kemudian berpendapat. Meneliti, berpendapat, walaupun salah, bukan merupakan kejahatan. Dan kemudian Karena dilakukan analisis peneliti misalnya. itu boleh salah. Oke. Tapi peneliti tidak boleh bohong. Sebentar gini. Ada ijazah yang katakanlah asli, di-scan, lalu masuk ke media sosial. Lalu kemudian saya lakukan analisis dengan menggunakan aplikasi atau tools yang lain. Lalu kemudian saya temukan kesimpulan, ini nggak ada embossnya, ini nggak ada garis merahnya di foto dan seterusnya. Itu bukan mengubah. Itu bukan mengubah karena aslinya tidak berubah. Dan itu bukan sesuatu pidana. Anak-anak komunikasi, sarjana-sarjana Tapi kan komunikasi. diakui itu palsu, Prof. Gitu loh. 100%, Kalau persoalan palsu, 99 kalau dan persoalan lain palsu, sebagainya. maka- itu yang menjadi pidana, Prof. Kalau persoalan palsu Memang bisa penelitian boleh salah, tetapi tidak boleh melanggar hukum, Prof. Setahu saya begitu, Nggak, bukan tapi persoalan bohong. ini menarik. Kalau seandainya itu dikatakan palsu, maka bukan mengubah, tapi fitnah. Nah, fitnah itu dikatakan Iya, Prof jadi gini. di bawah 5 tahun. Gini, Kalau- Bung kalau Aiman. palsu- menurut pemahaman kami juga bisa berpendapat. Prof. Silakan. Bentar, Ya Prof, kan? saya berkata. Sarana adalah fitnah. Iya. Tapi sarana yang digunakan adalah undang-undang ITE ini tadi. Enggak, di mana mengubahnya itu penting karena mengubah ini punya konsekuensi Mengubahnya hukum ya, yang sangat saya tinggi. kata, ini sebenarnya sudah dibahas udah lama sekali. Nggak bahwa apa-apa, karena ini ada kemudian pernyataan baru. ada cap yang tidak lewat, tidak ada emboss dan lain-lain Tapi sebagainya. analisis dari aplikasi atau tools, bukan iya, kemudian aplikasi. pengubahan. Kan itu menggunakan, kalau katakanlah Prof mengatakan bahwa itu kejahatan komputer. Nah emang aplikasi dijalaninya pakai apa? Tapi kan nggak ada Apa pengubahan di kita sana. gitu? Menurut Prof Henry tidak ada pengubahan di sana, hanya analisis menggunakan tools. Tidak, itu terjadi perubahan. Karena dia meyakini 100%. Ini yang tampil loh, ini tidak ada emboss loh, ini begini loh. Tanpa fakta yang benar. Faktanya kan ada emboss. Itu faktanya. Oke, jadi dengan menggunakan Gitu loh. tools, lalu kemudian menjadi sesat karena ternyata berbeda dengan aslinya menurut. Iya, pertanyaan menurut saya seperti itu, Prof. pertanyaan Begitu penyidik loh, ke Prof. saya juga seperti itu, persis. Gimana? Seperti itu bahwa ini pakai apa? Pakai aplikasi tertentu, pakai ELA dan sebagainya. Saya katakan itu bagian dari sebuah analisis. Menganalisis itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kejahatan. Kalau memfitnah iya, jadi buktikan saja fitnahnya itu benar atau tidak. Jadi menurut Anda proses ini, hukum ini hanya kena di fitnah, Hanya bukan kena mengubah. difitnah. Dan hukumannya di bawah 5 itu tahun. pasal 32 nggak relevan, pasal 33 nggak relevan, pasal 28 ayat 2 juga tidak relevan. Dan yang menyatakan ini adalah orang yang pernah menjadi ketua panja undang-undang ITE. Oke, bentar Bang, saya clearin dulu. Mau dia siapapun ahlinya, saya udah kasih angle-nya. Mau disampaikan apapun sama ahlinya, kan ahli kan punya pendapat ahli lain. Kan sudah disampaikan. Jadi tadi saya sekali lagi saya hanya menghimbau, saya menghormati beliau menyampaikan informasi. Tetapi tidak bisa dengan sesumbar mengatakan saya ahli, saya tahu semua, saya yang menentukan. Nggak bisa gitulah. Ini ruang publik. Saya hanya ingin menyampaikan, tolong
kita sampaikan aja yang menurut hemat kita atau pengalaman kita atau pengetahuan kita seperti apa. Tetapi tidak bisa menyampaikan bahwa wah ini nggak bisa. Ini ketika ini terjadi seperti ini maka ada dugaan ini. Nah, ini kan sudah repot nih kita membahas ini. Sehingga saya hanya ingin lurusin bahwa yang kita sampaikan itu hari ini sudah dinyatakan tidak perlu dilakukan penambahan lagi oleh jaksa. Itu kan kita dengar tadi di depan. Dan jelas ada pengubahan yang Anda sampaikan. Jelas. Pengubahannya adalah Dan tadi disampaikan jika ada pengubahan begini-gini sehingga ada yang diduga itu kena, ya itu yang terjadi. makanya 12 tahun tadi. Makanya dugaannya seperti itu. Nanti kita eksaminasi di dalam persidangan. Kan ini masih dugaan kita. Oke. Kan baru dites nanti. Jadi kan kita tidak sedang melaporkan orang-orang yang kita lapor, tidak. Supaya clear, jadi pengubahannya adalah yang tadinya ada dianggap tidak ada oleh analisis Yang tools tadi. dia melakukan analisa terhadap sesuatu hal yang bukan aslinya dengan menggunakan mekanisme dan sebagainya, dengan menggunakan potongan-potongan dan sebagainya di Zoom dan sebagainya mengatakan bahwa pokoknya nih palsu. Dan itu di broadcast sampai sekarang. Itulah makanya saya bilang tadi bisa saja nanti ada orang-orang lain yang ingin mencampur. Saya hanya mengimbau, kenapa? Supaya jangan sampai kita menjadi gaduh. Saya juga menghimbau Anda jangan menyesatkan undang-undang Tidak. ITE. Faktanya sudah karena pasal lengkap. 35 itu bukan untuk seperti itu. Kalau Anda sampaikan tadi bahwa itu seperti itu, berarti kan nggak lengkap hari ini. Berarti kan tidak bakalan jadi tersangka. Jadi janganlah ke sana. Jadi mau bilang gini. Saya sudah melihat banyak kasus itu memang menjadi tersangka atau tidak. Silakan. Kadangkala tidak lengkap. Silakan. Belum lengkap sudah tersangka Silakan, dulu. tapi jangan sampai- Makanya saya tanyakan mana bukti alat elektroniknya yang Jangan sudah sampai dikatakan mencurigai negara melakukan hal yang tidak benar. bukan negaranya, tapi adalah oknum-oknum Kan yang memang ini- seperti itu. ini udah ada Gitu loh. Tengah perdebatan pemeriksaan. yang panas, ademin diri dengan minum mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rakyat Bersuara akan segera kembali seusai jeda. Salam.